Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat walafiat ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang fisika ya. Masih di bab yang sama, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Tapi ini bagian yang terakhir. Jadi ini yang bagian yang terakhir ya. Alhamdulillah terakhir. Oke, pada pembahasan terakhir dari bab sistem klasifikasi materi dan perubahannya, itu kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau kemarin minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang juga perubahan fisika dan kimia. Nah, tapi kita di sana lebih cenderung memperdalam lagi tentang salah satu perubahan fisika, yaitu tentang massa jenis suatu benda seperti apa. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke perubahan fisika dan perubahan kimianya saja, ya. Oke, next. Sekarang kita akan bahas perubahan fisika dan perubahan kimia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perubahan fisika dan perubahan kimia itu perbedaannya bisa kalian lihat di tabel ya. Tidak terbentuk zat baru dan segala macam. Sebelumnya sudah bisa dijelaskan, mungkin kalian juga sudah tahu ya, gitu. Silahkan dibaca tabelnya seperti itu ya. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, silahkan kalian dibaca lagi ya. Kemudian contohnya adalah perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Komposisi materi tersebut juga tidak berubah. Contohnya adalah es yang mencair. Es itu bentuknya padat, mencair berarti menjadi air ya kan. Nah, air itu kan dengan es, zatnya bukan zat baru ya, tetap air gitu ya. Terus komposisi materinya juga tidak berubah ya, H2O gitu ya, tetaplah H2O. Itu tidak menjadi CH2OOH atau enggak gitu ya. Komposisi materinya juga tidak berubah. Nah, contoh lain dari perubahan fisika biasanya menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini ya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih ya, ininya panahnya. Yang warna merah itu berarti memerlukan kalor. Nah, apa itu kalor? Nah, kita akan bahas di bab selanjutnya ya. Setelah ini kita akan bahas kalor. Intinya kalor itu panas, tentang manajemen panas. Jadi kalau yang warna merah itu berarti membutuhkan panas. Ya, air nih kan menjadi gas, berarti butuh dipanasin kan, butuh kalor, butuh yang panas, butuh energi. Gitu. Butuh energi, butuh panas, maka bisa menjadi gas. Yang padatan menjadi gas juga butuh panas, ya kan? Nggak mungkin padatan menjadi gas nggak perlu panas, nggak mungkin gitu ya. Atau yang padat menjadi cair juga butuh panas kan? Ini es batu bisa menjadi cair karena suhu di sekitarnya atau kalor di sekitarnya tuh diberikan kepada es batu, sehingga es batu akan menyesuaikan suhu di lingkungannya gitu, karena kalor yang diberikan oleh lingkungan ke es batu tersebut, sehingga es batu tersebut menjadi cair gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini melepaskan kalor gitu ya, melepaskan energi gitu, seperti itu ya, melepaskan panas. Nah, ini air yang mendidih itu kan dia melepaskan panas ya, melepaskan gasnya itu, melepaskan gas, maka gas ini kalau mengembun berarti dia melepaskan kalor, melepaskan panas, sehingga dia akan menjadi tetes air gitu, karena panasnya nggak ada, hilang gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan perubahan kimia ini sangat berbeda, dia menghasilkan zat baru dan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia biasanya juga disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Nah, biasanya perubahan tersebut akibat penggabungan zat atau penguraian zat gitu. Nah, biasanya perubahan kimia ini terjadi dengan ciri-ciri biasanya terbentuknya gas, endapan, perubahan warna, perubahan suhu ya, seperti itu. Contohnya nih, nah ini contoh-contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Misalnya beras diubah menjadi tepung beras, gitu ya. Beras sama aja sebenarnya kan,
Cuma beda beda wujudnya aja, yang ini beras padetan, yang ini tepung beras yang lebih lembut gitu ya. Tepung bentuknya ya sama-sama beras sebenarnya gitu ya. Cuma bentuknya aja yang berbeda gitu. Sifat komposisi materinya sama gitu. Nah, singkong menjadi tape, nah ini baru berbeda karena tape itu ada alkoholnya ya, sedangkan singkong tidak ada gitu. Jadi sudah diubah nih oleh bakteri menjadi tape sehingga ada senyawa alkoholnya, dan beda juga rasanya, juga beda kan, lebih rasanya lebih asam gitu ya. Karena ada asam laktatnya, ada alkoholnya di situ, jadi beda gitu. Kayu diubah menjadi kursi, ya kan? Ya kursi juga sama-sama kayu kan, harumnya sama, wanginya sama ya, kayak wangi harum kayu gitu ya. Gitu. Hanya beda bentuknya aja yang udah dibentuk gitu. Nah, sedangkan pembakaran kayu, kayu dengan arang itu kan beda. Kayu dengan arang beda. Kalau arang itu udah isinya karbon semua gitu ya, hitam. Dari warnanya juga udah beda ya. Bentuknya juga udah beda gitu. Seperti itu. Kayu dengan arang gitu ya. Gula dilarutkan dalam air. Nah, ini sebenarnya sama aja sih. Gula itu kan bentuknya padat ya kan. Ketika melarut dalam air jadi cair ya, jadi larut gitu ya. Sama aja sih. Berubah bentuknya aja. Bola lampu listrik menyala. Ya, sama aja sih. Mau yang nyala, mau yang mati kan sama-sama bola lampu gitu ya. Gitu. Air berubah menjadi es gitu. Nah, susu berubah menjadi keju atau makanan berubah jadi basi, itu kan beda ya. Makanan yang basi kan udah beda, warnanya, rasanya beda, senyawanya udah beda juga gitu. Susu jadi keju kan beda, susu dengan keju tuh sangat-sangat berbeda, dari teksturnya aja, dari senyawanya, dari rasanya, dari bentuknya udah berbeda ya. Besi berkarat, nah ini perubahan kimia ya, karena besinya itu teroksidasi sehingga berubah gitu, beda ya. Jadi besi berkarat itu perubahan kimia karena dia mengubah susunan molekulnya seperti itu. Nah, sekarang tugas lagi buat kalian ya, silakan balik ke Google Classroom-nya, silakan dikerjakan instruksi tugas yang ada di Google Classroom. Ini akan sama dengan yang ada di Google Classroom ya. Jadi silakan nih ya, dikerjakan. Silakan dilihat instruksinya seperti apa ya, gitu. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Ini adalah pembahasan terakhir dari bab kedua, yaitu bab klasifikasi materi dan perubahannya. Pertemuan selanjutnya kita akan memulai bab baru, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.